Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurlah kita di pagi ini kembali berjumpa dan mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, dan juga tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita di pagi ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilm, untuk bisa mempelajari ilmu syariat ini, dan salah satunya ilmu yang insya Allah akan kita pelajari di pagi ini tentang sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umatnya yang mudah-mudahan umat akhir zaman yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW selalu dirindukannya, yaitu saudaraku, kata Rasulullah SAW, yaitu kita mudah-mudahan kaum muslimin yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi begitu kenal dengan sunnah-sunnahnya dan begitu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita masih melanjutkan insya Allah tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Haikal di pekan kemarin tentang tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tema yang kita insya Allah akan kaji tentang sebuah keluarga yang menghadapi ujian ya. Karena di pekan sebelumnya kita sudah memperkenalkan tentang bagaimana keluarga para nabi, salah satunya yang sudah dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana ujian-ujian yang dialami oleh beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan itulah sebuah potret betapa keluarga Rasulullah pun ada ujiannya gitu ya, apalagi kita gitu ya. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, salah satu ujian paling besar yang dihadapi oleh manusia adalah memang para nabi, kemudian summa amsaluhum. Para nabi lah yang memang ujiannya paling berat, kemudian yang semisal dengan mereka para nabi itu adalah orang-orang soleh tentunya. Para sahabat, orang-orang soleh adalah mereka lah orang-orang yang begitu banyak ujiannya, dan mereka adalah sebuah contoh yang harus kita pelajari betapa mereka berhasil melewati ujian-ujian itu dengan eh, sabar, dan akhirnya memang begitulah orang-orang yang sabar itu disebutkan dalam firman Allah, wa basyir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan di kajian ini insya Allah nanti Babi Haikal akan juga mengupas tentang bagaimana ujian yang dihadapi oleh sebuah keluarga, dan kesabaran tentu yang menjadi sebuah kunci untuk menghadapinya. Sebuah keluarga adalah eh, amanah yang besar yang sudah Allah berikan kepada kita semua ya. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 tentang pasangan yang kita miliki adalah taskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Ketika ketenangan itu kita dapat, tidak kita dapat karena berbagai macam ujian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa ada banyak berbagai macam kesulitan yang akan dihadapi oleh kita semua tanpa kecuali ya. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta salah satunya. Oh, Alhamdulillah, Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Beh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi di pembukaan saya sudah sedikit kupas, Beh, tentang betapa harapan untuk bahagia itu adalah memiliki semua, diharapkan oleh semua keluarga, Beh ya. Iya, Bahagia, iya. tenang gitu ya.
Sakinah Ya, mawaddah warahmah itu menjadi sebuah harapan kita semua. Tapi tentu tidak ada seorang pun yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa diuji gitu ya. ya, Ujian ya, itulah sesungguhnya untuk meningkatkan derajat kita sebagai seorang orang beriman. ya, Dan ya, salah satu kuncinya kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabasyirus sabirin, berilah kabar kepada orang yang sabar gitu ya. ya, Innallaha ma'as sabirin, misalkan sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah ini tapi tentu tidak mudah hanya mengucapkan sabar, tapi kita perlu perlu dikupas deh tentang bagaimana ketika ujian itu datang gitu ya. Apalagi dalam sebuah rumah tangga yang sudah menapaki bertahun-tahun gitu ya. Nah, makanya ya, Pak Be menyebutkan sebuah temanya judulnya ketika cinta, cinta bersemi kembali ya. Cinta ya, kembali bersemi. Bisakah cinta kembali bersemi ketika sudah bertahun-tahun kita lalui eh, mungkin dianggapnya udah bosen gitu ya, tidak kemudian tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi cinta yang seharusnya tumbuh dengan subur tapi kemudian layu gitu. Itu gimana, Be? Bisa baik. diceritakan? Walatul masykur, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Alhamdulillah rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawaban simpel dari semua yang Ustadz Khalid sampaikan itu adalah orang yang salah bergaul, ya. Orang yang salah bergaul. Itulah jawaban simpelnya. Di mana komunitas Anda? Bagaimana kualitas candanya Anda di antara teman-teman gitu loh. Bagaimana kualitas pembicaraan di antara teman-teman? Apa yang lagi dibicarakan? Nah, itulah yang penting. Saya langsung to the point karena waktu yang sempit ya. Karena mohon maaf ini ya, waktunya perlu kita evaluasi nih. Karena subuh sangat siang sehingga kekurangan waktu untuk zikir kita, zikir rutin kita kan. Jadi teman-teman sekalian, cobalah diperhatikan ya. Anda bergaul di mana sih? Lingkungannya kayak apa sih? Teman-temannya siapa-siapa aja sih gitu loh. Maka kata Nabi, ar-rijalu ala dini khalilhi falyanzur man yukhalili. Setiap orang tuh akan mengikuti agama, kebiasaan dan teman-temannya dan siapa yang akan jadikan teman gitu. Kalau teman-teman Anda tuh candanya janda, 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 janda gitu loh. Ya berarti kualitas hubungan Anda di rumah itu ya begitulah gitu ya. Penuh dengan fantasi gitu loh. Kalau yang Anda dukung, kalau yang Anda idolakan itu adalah perempuan, 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 perempuan bagi seorang laki ya, maka Anda akan kehilangan cinta dengan istri. Begitu juga seorang istri. Kalau yang digemari itu drama Korea, 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 Korea. Melihat laki-laki muda yang licin, yang bening apa, sehingga nggak ada lagi gairah dengan suami. Betul-betul pertanyaan saya itu harus dijawab dengan clear. Anda tuh di mana bergaulnya? Siapa yang Anda lihat? Candanya itu kayak apa? Ngobrolnya itu kayak apa? Komunitasnya itu kayak apa? Maka begitulah kualitas. Maka Nabi pesan, hati-hati Anda bergaul di mana. Hati-hati bahkan. Karena kita akan menjadi seperti itu. Karena itu, pesan saya adalah, perbaikilah komunitas. Oh, saya jarang nih saya nggak ada pergaulan nih. Ya udah perbaiki yang Anda lihat. Ya. Perbaiki yang Anda TikTok. Ya. Perbaiki yang Anda lihat di Facebook, Twitter, Instagram. Perbaikilah kualitas. Kayak gitu. Kenapa Islam meminta masjid biar jalan? Kenapa lebih jauh lebih baik? Biar ada gerak. Kenapa ngobrolnya di masjid? Kenapa nggak boleh jidal? Kenapa nggak boleh ini? Ya ikutin aja aturan itu. Insya Allah kita berada pada kondisi yang tepat. Dan ketika kualitas hidup kita kayak gitu, maka barulah kembali. Cinta tuh bersemi kembali. Saya merasakan banget kok. Di waktu-waktu tertentu kangen banget gitu loh sama istri sendiri gitu loh. Dan saya bersyukur pada Allah, kok kangen banget ya saya sama kamu ya gitu loh. Ya, padahal cuma di Jakarta gitu loh. Dan saya pandangi wajahnya gitu ya. Karena yang saya buat di handphone juga tentang dia gitu ya. Bahkan belum lama ini saya kirim satu joke gitu ya, candaan. Saya diam-diam saya apa kan di TikTok tuh ada tuh yang wajah jadi monyet gitu kan. Yang ada kan itu kan. Oh, saya kirim aja gitu ya.
waktu wajah jadi monyet. Saya bilang jadi monyet aja masih bagus gitu ya. Lucu, ketawa gitu. Itu gitu loh. Kalau nggak bisa bikin suasana kayak gitu ya mana ada cerita cinta bersemi kembali. Jadi teman-teman sekalian, saya nah ya gini ya, satu lagi. Ke orang laki-laki yang kehilangan semangat, kehilangan daya, selain perlu olahraga juga disupport dong. Nah, masuk tuh barang tuh. Kenapa saya kasih fortis tuh kepada teman-teman laki itu? Nah, itu kan luar biasa. Sorry ini, masuk tuh barang. Ya, ternyata tuh nggak heboh tuh penjualannya tuh. Kenapa nggak ada semangat? Gitu saya cuma tegur gitu aja. Kenapa nggak guna gitu ya? Berarti ada yang salah dengan metabolisme tubuh gitu kan ya. Karena teman-teman yang mencoba itu ya, itu berkata ini lebih penting dari ijazah S2 saya, bayangin aja. Ditaruh fortis itu di tempat di lemari, ditaruh di apa di satu paket taruhnya dengan lemari tempat penyimpanan ijazah. Saya tanya sama dia, kenapa bisa begitu? Ini lebih penting dari ijazah S2 saya nih. Sampai kayak begitu bayangin ya. Nah, itu canda yang seru yang akhirnya menumbuhkan cinta bersemi kembali tentu kepada istri ya. Nah, kayak kayak gitu tuh sangat mudah sebenarnya menumbuhkan cinta bersemi kembali. Ya karena pola hidup sering saya ingetin, habis bangun tahajud mandi dong gitu ya. Ya, mandi habis bangun tahajud mandi, terus kemudian zikir, kemudian sholat subuh, kemudian zikir, kemudian lakukan aktivitas. Itu standar daripada anggota Majelis Keluarga Indonesia. Kesedihan kita di anggota ini adalah ketika kita menemukan pasangan yang nggak bisa kita bantu. Nah, kenapa? Akibat pola dan gaya hidup. Kenapa kita jangan melihat, maaf, kenapa kita harus menundukkan pandangan dari wanita yang bukan hak kita? Ya, itu tujuannya. Jadi, cinta bersemi kembali adalah sebuah usaha yang keras, yang sungguh-sungguh, dengan melampaui beberapa proses-proses yang mesti Anda lakukan. Gitu. Cinta bersemi kembali adalah sebuah upaya imajinatif yang dibangun dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf laki-laki, kalau Anda melihat yang lebih seger, maka yang di rumah tuh nggak bakal seger jadinya. Mendingan skip aja gitu loh. Mendingan buang aja gitu. Berlaku juga untuk wanita ya. Skip aja ketika ada mulai ketertarikan, buang aja ya. Ya, sampai Nabi suruh pulang ketika Anda melihat seorang wanita yang cantik, pulang karena yang di rumahmu juga memiliki apa yang kamu lihat. Nah, kalau lihat kacamatanya iman ya iya, kalau lihat kacamatanya kalau lihat kacamatanya itu kacamata yang nafsu ya beda lagi gitu ya. Sehingga nggak ada kan to love is stop comparing, sering saya katakan. Untuk mencintai berhentilah membandingkan. So, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, keseriusan, keseriusan, kesungguhan, upaya membangun kembali, upaya memperbaiki diri, ya, ya, nggak ada alasan gitu ya. Dulu masih muda semangat gini, itu sudah tua gini, nggak ada alasan. Mohon maaf, beri-beri maaf ya. Itu alasan cuman orang yang konyol dan dia menjustifikasi pembenaran ketika dirinya sudah mulai lemah gitu ya. Saya tahun ini 55 loh, gitu ya. Saya tahun ini 55. Apalagi kalau hitungan Komariah, ya beda. 55, 56, 57 tahun ini ya. Maaf, beribu-ribu maaf. Gimana ngomongnya susah juga ya. Bahasanya kayak gimana ya. Bingung nih saya nih. Ya harus saya katakan tidak berubah frekuensi kemesraan ketika dari umur 20 tahun dengan sekarang. Mungkin begitulah. Ya, nggak berubah gitu loh.
Ah udah tua nih, makin jarang nih. Enggak tuh, nggak ngepek. Umur nggak ngepek gitu loh. Seperti saya bilang tadi, kemarin ke Medan 2 hari, ya, tiga hari ya, 3 hari. Kok ada rasa kangen yang luar biasa gitu. Kepengen buru-buru pulang begitu loh. Begitu pulang, melepas kerinduan itu kayak orang pacaran gitu loh. Betul-betul saya bukan teori, saya merasakan cinta bersemi kembali setiap hari gitu loh. Kenapa? Ya, mohon maaf. Kenapa? Mungkin karena zikir-zikir itu yang membuat jin dan syaitan tidak mampu mendekati. Allahu alam, astagfirullahaladzim, Allah alam bisawab. Mungkin nggak ada upaya lagi. Jin kita patahkan upayanya untuk memisahkan gitu loh. Mungkin eh saya nggak jelalatan gitu loh matanya gitu loh. Ya nggak jelalatan, nggak kepengenan begitu ya. Malah menanamkan jijik gitu loh ketika lewat di sosmed, lewat di TikTok, perempuan dengan busana yang sangat minim gitu ya. Malah jijik gitu ya. Malah sehingga yang kita punya is the best gitu loh. Apakah itu? Apakah itu merupakan pola hidup gitu ya? Apakah eh, gemar berolahraga ya, gemar berolahraga dengan tujuan it's not about six pack gitu ya. It's not about power, it's about circulation of blood gitu ya. Supaya darahnya tetap bersirkulasi dengan baik. Apakah itu gitu loh? Apakah satu hari dengan 100 rakaat yang bikin seperti itu gitu kan? Wallah alam bisawab. Tapi saya jalani semuanya dengan baik. Saya jalani semua dengan istiqomah begitu. Hasilnya juga amazing kan begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istri dan istri-istri istrinya saya juga demikian gitu loh. Rasulullah orang yang sangat gemar berjalan. Anda nggak akan pernah melihat Rasulullah diam. Ya, pagi keluar jalan pasar sini sahabat silaturahim dan seterusnya dan seterusnya menyelesaikan masalah umat ke sana ke kota-kota sebelah ke Taif kemana terus saja begitu apalagi sejak di kota Madinah ya ketika Nabi sebagai kepala negara ketika kebebasan betul-betul nggak luar biasa semangatnya nggak ada Anda menemukan Nabi duduk diam bengong nggak ada gitu ya. Nah sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah jangan-jangan demikian. Saya sering ditanya oleh orang, Ustadz, makannya apa sih? Ustadz, kok sibuknya kayak gini? Ustadz, bagaimana waktu istirahatnya? Ustadz, Allah alam bisawab. Saya menjalani aja dengan santai gitu ya, dengan alami. Saya menjalani dengan rasa suka, rasa hobi, sehingga nggak menimbulkan keletihan dalam menjalankan itu. Kadang Senin Senin ya, kadang pagi di mana, entah siang pagi mau ke pesantren, dari situ kemudian ke Jatinegara, dari Jatinegara terus kemudian ke Victory, dari Victory kemudian ke Bukopin, dari Bukopin kemudian terus aja begitu gitu ya. Saya semangat terus, semangat, semangat, semangat. Besok Selasa begitu, Rabu begitu, Kamis begitu, Jumat siap-siap keluar kota. Kalau kotanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, saya naik mobil gitu. Kita berhenti di rest area, entah kita ngobrol, entah kita jalan, entah kita terus kita lakukan hal itu. Ternyata apa ya eh yang disebut letih itu tuh gak ada gitu loh karena semua dijalani dengan rasa suka gitu loh semua dijalani dengan rasa hobi gitu. Nah rasa suka dan rasa hobi ini adalah sebuah mindset butuh kita untuk itu. Saya bahkan membuat satu undangan fiktif undangan hoax dari musolah kepada saya. Undangan itu saya tulis tahun 2063 meminta Ustadz Haikal sebagai penceramah Maulid di tahun 2063 gitu ya. Dan saat itu usia kalau 2023 50, 223, 33, 60, 43, 70, usia sudah 94 tahun pada waktu itu. Saya masih diundang sebagai penceramah di usia 94 tahun.
Dan undangannya saya buat udah dari sekarang. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin terus menerus berdakwah sampai mati, sampai meninggal dunia di atas sebuah mimbar ketika berdakwah gitu. Nah, semangat itu ada terus di pikiran saya sehingga saya kalau sakit dikit saya nggak bisa, saya mesti olahraga. Tapi ketika capek dikit saya mesti istirahat, gitu aja. Ya, jadi apa ya? Eh, ketika sirkul ini hubungannya soal dengan semua nih, bukan cuma hubungan agama nih semua ya. Ketika pola hidup Nabi kita terapin, ketika akhlak Nabi kita terapin, ketika perasaan Nabi kita terapin, bahwa nggak pernah benci sama orang, nggak pernah sebel sama orang, ikhlasin aja yang utang-utang, bantu aja sama yang kita bisa. Iya, kalau nggak diikhlasin banyak sebuku tuh yang utang. Kita lepas aja bukunya, kita bakar aja bukunya, rasa plong gitu. Ih, kok bebasnya free banget ya. Gitu ya, exciting begitu ya. Yang mau fitnah kita maafin aja. Kita sapa untuk membuktikan bahwa kita nggak ada dendam, kita sapa, apa kabar bro, gitu. Padahal dia fitnah kita, apa kabar gitu ya. Wah, harga diri dong, harga diri apa? Nggak usah lah main harga diri begitu. Itu memanjangkan umurmu. Sorry bro, telepon ada apa? Gitu. Ya, jawab aja. Enggak telepon. Oh, sorry. Ngomong-ngomong apa kabar nih? Sehat-sehat, mudah-mudahan keluarga lu sehat semua ya, dan seterusnya. Ya. Nah, suasana yang seperti itu benar-benar memanjangkan usia, menggairahkan hidup, kalau istilah saya mah, menggairahkan hidup, gitu ya. Dan hidup penuh gairah itu adalah persyaratan untuk cinta bersemi kembali. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau ternyata cinta bersemi kembali itu nggak kunjung datang, maka saya pikir Anda salah bergaul gitu. Salah bergaul, salah menempatkan diri, salah berpikir, salah membaca, salah melihat, ya. Kebanyakan salahnya dong. Ya, habis gimana? Emang begitu. Kalau yang Anda lingkungan pergaulannya oke, yang dibaca oke, yang dilihat oke, yang dihubungin oke, maka semuanya kan oke-oke aja gitu. Nah, teman-teman sekalian, setelah poin pertama sampai dengan jam 6 ini barusan saya bicara soal apa namanya lingkungan, maka 15 menit ke depan saya akan bicara soal bagaimana cara membangkitkannya kembali. Nah, hilangnya daya tarik istri atau hilangnya daya tarik suami ya perlu dibicarakan, dikomunikasikan, begitu loh. Mas, apa nggak bisa ya kita rutin tiap minggu? Bilang aja gitu. Ya, kalau nggak ada ngomong gimana? Itu kan cambuk bagi laki-laki. Berarti ada ketidakmampuan dari si laki-laki, gitu kan? Nah, gitu. Atau inisiatif dari si ibu wanita sendiri, ya. Apa itu inisiatifnya? Ya pulang kasih dia minum air jahe, gitu loh, temulawak, adas, kayu manis, gitu loh. Apa nih minuman kesehatan, gitu loh. Kasih dia buah-buahan yang memicu untuk itu, semangka, ya pengetahuan juga penting ya. Semangka, melon gitu di jus, kasih itu semua, madu yang berkualitas, kasih biar seger. Selalu siapkan handuk hangat, ya, handuk hangat di rumah. Karena ketika dia pulang, lap wajahnya dengan handuk hangat, itu penting banget, ya penting banget. Setelah itu kaki, nah itu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan simple, sederhana, tapi kan akan membangkitkan cinta bersemi kembali gitu kan. Paling diledek tuh band nih begini, ada apa nih maunya nih. Paling jadi justru menimbulkan suasana canda gitu loh. Ya, menimbulkan suasana seru aja gitu ya. Atau ketika pulang dari mana-mana, kita kasih hadiah apa gitu. Saya masih nggak malu ya. Bulan lalu beli G-string ya. Kasih aja itu ya. Biar dia ketawa-tawa. Apaan sih. Nemu di jalan. Ya. Suruh dia pakai lah. Suruh dia pakai gaun yang bagus, yang lucu gitu ya. Beli BH yang tengahnya bolong. Ya, kasih ke dia gitu ya. Apaan sih coba pakai, pasti kocak gitu-gitu lah ya. Nah, suasana seperti itu kalau umpamanya nggak bisa dibangkitkan lagi, kalau umpamanya adalah malu lah sama pasangan, nggak lucu lah, ya mulai,
mulai buka komunikasi ke arah sana gitu loh. Yang apa sih kurangnya dari aku? Aku mau memperbaiki diri nih. Gitu. Kita olahraga sama-sama yuk. Waduh, kalau udah olahraga sama-sama tuh paling enak. Keringetan, lucu, ketawa, bercanda. Alah, ujungnya luar biasa. Jadi teman-teman, ibu-ibu, bapak sekalian, judul ini memang sangat menarik. Ya, mengusahakan cinta bersemi kembali. Dan sebelum itu, saya mohon pola hidup dulu ya. Pola hidup diperbaiki dulu. Pola hidup diperbaiki, kemudian fantasi ya diperbaiki, pergaulan diperbaiki, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa diperbaiki, dan jangan sepelekan kekuatan zikir, karena itu solusi ya. Ala tatmainal qulub, ala bidzikrillahi tatmainal qulub, ala bidzikrillahi tatmainal qulub. Sungguh atas dengan zikir itu ada ketentraman, ada ketentraman hati. Ala bidzikrillahi tatmainal qulub. Dengan zikir itu ada ketentraman hati. Ketentraman hati ini luas, saudara. Dengan apapun, dengan siapapun, dengan gimana pun luas maknanya. Ya, ketentraman hati ketika pulang, ketentraman hati dengan pasangan kita. Karena kekuatan zikir itu. Dan kita hanya tentram ketika berada di sampingnya. Keren banget gitu kan. Saya tadi malam, ya, saya lagi nonton TV. Tadi malam nonton horror movie itu namanya apa gitu ya. Dan istri udah tidur, anak-anak tidur. Tiba-tiba saya batuk. Kayak tadi itu. Kayak barusan. Hanya saya ada batuk sedikit-sedikit. Hawa Jakarta kotor banget ya. Ketika batuk. Tahu-tahu batuk, dia datang. Datang, kenapa batuk ya? Ya, gosokin badannya. Digosokin, saya. Digosokin lehernya. Digosokin dadanya. Dikerokin gitu. Nah, menurut saya itu sebuah keindahan banget ya. Bisa kayak begitu, wallahu alam bisawab ya. Karena kami berusaha senantiasa membangkitkan cinta sendiri. Ya, akhirnya itu terjadi. Ya tadi malam. Akhirnya capek-capek, akhirnya ya udah karena ya Allahu Akbar. Walillahilham. Jadi suasana seperti itu kalau nggak bisa ngebangunnya ya nggak usah cerita. Kalau ada rasa malu untuk memulainya ya nggak usah cerita. Kalau pola hidupnya nggak diperbaiki ya nggak ada cerita. Kalau umpamanya nggak menimbulkan kemesraan yang disengaja ya nggak usah cerita. Nah, gitu. Semua harus ada usaha. Semua diupakan dengan sungguh-sungguh. Ya, ujian yang tadi disampaikan oleh Ustadz Kholis di awal, ya, mungkin step berikutnya gitu ya. Step berikutnya akan ada ujian di mana ada wanita lain atau ada pria lain yang mendekati dan sebagainya. Step berikutnya belum kita sampai ke situ, ya. Tidaklah seorang beriman, tidaklah seorang dikatakan beriman, maaf, tidaklah seorang dikatakan beriman kalau dia tidak diuji. Iya, 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 pelan-pelan, pelan-pelan. Kita masih memperbaiki pola dulu sebentar. Ya, ketika itu telah berhasil Anda lalui, ketika Anda telah berhasil menimbulkan kemesraan, maka ujian yang datang itu adalah berupa, nah baru. Ya. Sebelum masuk ke situ, saya masih arah ke sini. Adakah upayamu maksimal untuk itu? Saya ngelihat Allah alam bisawab. Habis ini kita buka forum tanya jawab seluas-luasnya. Saya ngelihat kok belum ya, gitu loh. Indikasinya apa? Indikasinya ya banyaklah tolak ukurnya gitu ya. Ini saya mau ngomong satu produk ya. Ini mohon maaf nih Mas Kholis. Saya bukannya jualan, bukan ya. Bukan jualan. Ini saya mau ngomong ala kadarnya ini beneran. Ya. Anda kenal Mardigu Kok gak? Mardigu. Ya be, kenal deh. Kenal Tahu be, lah kenal maksudnya. be. Ardigo. Tahu Mardigu ya? Iya. Kenal be, kenal chattingan ngobrol pernah be. Nah ya Mardigu. Selo tuh barusan yang ngomong tuh. WA aja dia lagi sekarang, tanya dia. Apa kabar Fortis? Tanya dia. Tanya dia. Siap, siap be. Dan paling ditanya dari mana lo tahu, bilang dari Haikal. Tahu nggak Mardigu pesan berapa? Mardigu pesan berapa coba? Berapa be?
Mardigo pesan 5.000 box. Siap. 5.000 dia pesan, 5.000 box, bukan pieces, box. Dan itu langsung di spread sama dia ke staff-staffnya, ke anak buah, kemana-mana. Dan ternyata orderan berikutnya 2 kali lipat. Oke, ini saya ambil contoh sebuah produk yang kurang diserap oleh MKI begitu ya. Sementara saya tetap terus jualan dan orang tuh tetap delivery dari kami tuh terus kami pesan lagi. Artinya gini, ternyata banyak orang yang terbantukan. Sorry, ini bukan jualan, ini hard selling banget sebenarnya. Tapi apa ya? Itu salah satu tolak ukur gitu loh. Saya sampai meletakkan di tempat yang penting menjadi kalau Pak Mardigo dia minum setiap pagi 2 sendok teh dicampurin ke minumannya gitu. Jadi ketika ada yang nanya tuh 5.000 box ya. Ketika jadi asam uratnya hilang, hidupnya nyaman, kolesterol hilang karena yang buat ini dokter gitu loh. Dan banyak dokter yang muak dengan ilmu kedokterannya yang bohong. Ya, dokter-dokter yang beriman dan dia udah kaya, dia tuh kembali sadar gitu loh. Barusan tadi malam saya buka satu uraian dari Dokter Terawan. Cuman kalau saya ungkap di sini nggak asik, kesian Dokter Terawan. Karena Dokter Terawan insya Allah mungkin jadi Menteri Kesehatan di era 2024 yang akan datang gitu loh. Dokter Terawan, oke saya bilang beginilah, saya sebaca tulisannya dia bilang gini. Penyakit diabetes itu telah mendatangkan, saya lupa angkanya, sekian miliar dolar kepada Amerika dan raja-raja dunia. Itu sebabnya orang yang kena diabetes tuh dipaksa insulin lah, dipaksa inilah, dipaksa itulah gitu. Padahal tuh bohong semua, sampai digituin. Dikasih tahu tuh ilmunya sama dia. Ya, kayak yang itu kan, yang apa sah? Apa mah? Pak Alia? Papa di luar. Jadi apa namanya? Diungkapkan tuh bohong tuh segala-gala begitu loh. Nah, maaf ya jualan lagi deh. Fortis itu yang buat dokter gitu loh. Saya ngikutin cara minumnya Mardigu ya. Cukup 1 sendok teh campur di teh, campur di kopi, campur di apa nggak terasa. Ternyata ngilangin semua penat-penat, pusing-pusing, asam urat ya normal dan segalanya, bahkan kolesterol. Karena memang sebenarnya kekayaan nabati itu ada di Indonesia. Antum nggak ngerasakan dahsyatnya temulawak, jahe, cengkeh, kayu manis campur. Coba dulu, gitu loh. Keringat langsung keluar pada waktu di AC. Tanda metabolisme kita itu bergairah, sehat, semangat, gitu loh. Saya dari dulu mikir begini, ya. Udah 10 tahun saya jual kopi Babe Haikal yang saya campur dengan berbagai macam itu. Udah 10 tahun lebih bahkan. Dari mulai sama sahabat terdekat atau minum sendiri atau dikasih sedekah buat sahabat-sahabat sekitar gitu loh ya. Sampai akhirnya dikapitalisasi, dikemas dalam bentuk jualan gitu loh. Saya bingung kenapa nggak semangat ini orang-orang, kenapa nggak nendang ini penjualan. Padahal ini salah satu penyemangat dalam gairah hidup dan khususnya judul ini. Emang hidup ke situ doang? Ya nggak ke situ doang, tapi itu adalah human ya. Itu wajar, lumrah ya. Dan melengkapi kita sebagai manusia normal gitu ya. Melengkapi. Salah satu obsesi saya gitu loh. Apa yang terjadi pada kakek saya sendiri kan ketika usianya 98 tahun, kok masih punya bayi 1 orang. Nah, itu kan keren gitu loh. Nah, ya oke lah nggak menghasilkan bayi, tapi minimal berupaya melakukan aktivitas. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sekali lagi, coba perbaiki pola hidup Anda, coba perbaiki yang Anda lihat, ikuti ajaran Allah saja, ikuti firman Allah dan hadis-hadis Nabi saja, jalani hidup dengan kualitas yang baik, niatkan itu kemaslahatan untuk umat, saya sehat supaya saya bisa dakwah terus.
gitu loh. Saya sehat supaya bisa dakwah terus gitu ya. Saya sehat supaya bisa dakwah terus gitu. Itu yang saya pikirin terus sih, saya mesti sehat. Nah, sampai di sini dulu. Saya lupa, saya buka seluas-luasnya untuk tanya jawab Anda semua, silakan. Alhamdulillah jadi inspirasi ya, Bay, ya ke semua jamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haikal ini menjadi pemicu semangat kita semua ya untuk merasakan bagaimana gairah hidup ini dimulai dengan tadi soal pola pikir kita yang memang harus diperbaiki, pergaulan kita harus juga diperbaiki, pikir kita juga harus diperbaiki, dan ketika itu sudah komplit gitu ya, insya Allah itu Allah akan memberikan eh, keberkahan hidupnya dengan cara tadi salah satunya bisa kembali membangun cinta bersemi kembali di dalam rumah tangga gitu ya, Pak ya. Baik, Ya. silakan jamaah yang dimuliakan Allah yang ingin sharing, bertanya, silakan. Dan eh, herbal itu sangat penting, Pak ya. Minuman-minuman kesehatan semacam tadi Portis itu sesungguhnya itu untuk bisa memperbaiki tubuh kita ya. Jadi kalau dicari-cari sunahnya ya ada. Ya, Hmm. menjaga diri, menjaga sunnah seperti yang Nabi lakukan. Itu ya ada, memang. Kalau cari-cari sunnahnya. Kurma itu kan berbagai macam vitamin dan mineral di zaman Nabi pada waktu itu. Sekarang pun demikian, mungkin ditambah dengan kekayaan khazanah kita sendiri. Sehingga lengkap. Jadi kalau dicari-cari sunnahnya ya iya. Gitu. Kalau di apa namanya apa ya, kalau diniatkan untuk gairah untuk semangat hidup ya jadi ibadah gitu. Hmm. Membelinya pun jadi ibadah, mengkonsumsinya pun jadi ibadah gitu loh. Bagaimana makan pagi, makan siang itu menjadi ibadah. Niatkan untuk kekuatan saya dalam beribadah gitu. Ya. Bagaimana olahraga menjadi sebuah jihad untuk saya bisa dakwah terus dan sholat. Nah, keren. Jadi semua tergantung niatnya memang. Gitu. Dan Rasulullah SAW di usia-usia yang menurut kita pandangan umum ya, 50-an itu udah tua, justru mereka justru Rasulullah justru awalnya berjihad di usia-usia itu saja. Iya Ketika dong. perang, mempunyai istri lebih banyak gitu ya, di usia-usia itu. Iya, di usia-usia itu malah semakin matang, semakin kuat, semakin gagah gitu kan. Bayangkan saja dengan keadilan Nabi itu ya. Saya mau ngomong gak enak sih, cuman ya lah banyak anak-anak atau gimana ya. Ya Nabi itu dengan adil setiap malam tuh bisa mendampingi mendatangi semua istrinya, bayangin coba. Berarti 9 rutin ya. 9 orang itu kan bisa begitu tiap, dahsyat itu. Ya, banyak. Wah, ya, kalau yang nggak sanggup ya berarti ada masalah dengan ini. Kita mah tiap hari juga jadi. Sehari 2 kali, 3 kali jadi. Maaf, astagfirullahaladzim. Ya karena topiknya begini sih ya. Ya, bisa kok menimbulkan kerinduan, bisa kok menimbulkan kemesraan. Ini contoh, maaf, saya harus mencontohkan pada diri sendiri ya. Saya tuh sejak kelas 2 SMA sudah bersama istri saya ini sekarang, sejak kelas 2 SMA. Pada waktu itu dia kelas 5 SD. Can you imagine gitu loh. Benar-benar the first gitu ya, cinta pertama dan itu ya. Ketika dia kelas 6, saya kelas 3 SMA. Ketika dia lulus SD, saya lulus SMA. Bayangin itu, ya dengan jarak begitu ya. Kemudian begitu dia satu SMP, saya udah kuliah. Ya, dia sudah kuliah. Ya kelas 2 SMP, saya udah semester 2, tingkat 2. Saya kebut kuliahnya. Kalau ketika dia kelas 3 SMP, saya sudah mulai menyusun skripsi. Dia lulus SMP, saya lulus S1 tercepat pada waktu itu. Alhamdulillah, saya satu-satunya yang tercepat. Yes, the one and the only pada waktu itu. Ketika dia masuk S2, ketika masuk SMA, saya sudah kuliah S2. Ketika S2 selesai, di SMA selesai, dan saya ajak nikah, gitu ya. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Dan saya SMA kelas 2 itu tahun 89.
Dan ya tahun 89 dan kita menikah tahun 98 setelah 11 tahun pacaran tanda kutip ya. Setelah 11 tahun dan sekarang tahun 2023 ya, berarti usia kami perkawinan itu 24 tahun tambah 11 dengan bersama. 24 tahun tambah 11 tuh kami sudah 35 tahun bersama. Kagak ada bosennya, Ci. Beneran kagak ada. Bahkan saya kemarin ke Medan kok kangen banget gitu loh. Kenapa? Karena kita berupaya minta kepada Allah. Percintakanlah aku dengannya saja ya Allah. Percintakan aku. Percintakan aku. Hanya kepadanya gitu kan. Jadikan rasa tertarik tuh hanya kepadanya. Jadikan rasa rindu hanya kepadanya. Ya Allah jauhilah rasa suka kepada yang lain kecuali dengan istriku. Saya ada doa saya itu ada di sebuah buku. Buku itu saya umpetin, nggak sengaja akhirnya kebuka sama dia. Buku itu saya baca, ya. Doa itu, buku itu saya bawa ke Mekah untuk saya baca ketika saya mengelilingi tawaf. Dan ketika saya pulang, saya ngelihat dia sedang menangis gitu loh. Ada apa? Enggak nangis. Alah, itu masih nangis. Dia lagi beres-beres. Capek. Enggak. Dia nggak mau cerita kenapa dia menangis. Ya, dia nggak mau cerita kenapa dia menangis. eh Terus saya kok kenapa sih? Rupanya saya juga melihat ternyata buku tempat saya simpan itu berubah tempatnya dan letaknya, gitu ya, dan posisinya berubah. Oh, pasti dia habis buka-buka ini nih. Saya tanya, kamu habis buka-buka ini ya? Baru dia meledak tangisnya. Dia bilang, saya bersyukur sekali. Saya baru lihat doa kamu gitu. Ibu bapak sekalian, doa itu saya bawa ke Mekah dan saya doanya begini, ya Allah. Jangan izinkan hati ini jatuh cinta kepada yang manapun. Kecuali jatuh cinta kembali hanya kepada istriku, ya Allah. Itulah doa saya gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, dan dia baca doa itu gitu loh. Dan saya umpetin doa itu sebenarnya gitu loh. Dan ketika dia baca, kira-kira rasa gembiranya kayak apa gitu loh. Ngelihat suami yang doanya kayak begitu. Para suami yang hadir di MKI, coba saya tantang. Ya sayang, tadi kedengeran suara apa? Enggak. Oh. Nanti apa beli ini nih. Bawa beli apa baru nih. Coba muter-muter. Oh ya, keren. Sayang, sayang. Assalamualaikum. Coba Anda bayangkan bagaimana tuh perasaan istri yang dia baru baca tuh ya. Padahal selama ini saya sembunyikan doa itu ya. Ya Allah, jangan izinkan hati ini jatuh cinta kepada siapapun. Kecuali jatuh cinta kembali kepada istri. Coba, para laki-laki berani nggak doa kayak begitu? Ya, ya Allah, hamba nggak sanggup untuk menahan hati ini. Engkaulah yang membolak-balikan hati. Jangan izinkan hamba jatuh cinta kepada siapapun. Ya Rob, jangan izinkan kau kecuali kepada istri kami ini, ya Allah. Ya, kepada istri-istri kami paling begitu biasanya. Ya Rob, tolonglah ya Allah. Nggak sanggup hati ini untuk menahan. Kecuali engkau. Kuadukan kelemahanku ya Allah. Kuadukan kelemahanku. Gitu. Ini yang saya ngomong adalah sebuah sunnah. Nabi mengadu itu kepada Allah. Ketika Nabi takut banget disangka tidak adil kepada istri-istrinya. Nabi ngadu. Ngadunya Nabi, ya Allah, hati ini berat dan condong kepada Aisyah gitu. Mudah-mudahan itu bukan sebuah ketidakadilan. Tapi itu aduan Nabi. Aduan Nabi kepada Allah gitu ya. Ketika hatinya Nabi nggak bisa dibohongin, condong kepada Aisyah. Hadirin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, supaya motongnya tuh enak sampai di sini. Besok akan kita lanjutkan lagi tentang tips-tips berikut supaya bisa kita jalankan. Dan tips itu berlaku untuk saya juga. Tips itu ada di 24 pola hidup. Ya, Mas Holis ingetin saya. Nanti saya kirimkan filenya supaya 24 pola hidup baru yang akan saya kirimkan itu bisa kita bahas buat besok. Gitu. Siap ya, siap ya. Dan ini rekaman yang wajib di-share ke para suami nih, sekarang ini kebanyakan ibu-ibu di sini ya. Iya. Ya, wajib nih di-share ke bapaknya, ke suaminya, biar mengingatkan betapa cinta itu harus selalu kembali bersemi ya. Harus selalu bersemi dengan cara-cara yang
Ya, tadi kata Babe ya, ibu pun harus berinisiatif gitu ya. Seorang istri harus benar-benar proaktif berinisiatif untuk membangun itu. Tidak hanya menunggu suaminya, tapi juga berusaha memulai dari sendiri bagaimana bisa membuat sebuah pelayanan yang ekstra, yang luar biasa ke suami gitu ya. Ya, Kemudian, tadi saya contohkan kan, Pak, saya contohkan terhadap kayak pribadi yang saya jalani sendiri. mm, Ekstranya itu kan candanya, joknya, bahkan pulang sambutannya, bahkan di rumah bagaimana. Salah satu tolak ukurnya maaf, beribu-ribu maaf sekali lagi. Salah satu tolak ukurnya itu adalah keharmonisan. Yang saya bawain fortis untuk ibu-ibu itu, untuk bapak-bapak itu, kok responnya tuh kurang begitu loh. Kenapa? Sampaikan ke saya apa nggak ada guna? Berarti pola hidup kita mesti dirubah juga. Apa nggak ada manfaat gitu loh? Apa gimana gitu loh? Kalau saya hati-hati juga minum itu sebab menggila gitu ya. Meresponnya itu dahsyat luar biasa. Bahkan kita taruh di tempat yang penting karena ini penting banget buat keharmonisan, penting banget buat gairah, penting banget buat semuanya. Saya baru ketemu satu hadis pagi Pak ya. Saya ketemu satu hadis, hadisnya bukan ketemu, ya dibacakan. Ternyata yang benar itu adalah bukan kalau kita kan suka bercanda konyol, malam Jumat begitu, malam Jumat konyol, sunnah Nabi konyol. Itu sebuah hadis yang dibacakan kemarin sama Ustadz Khalid Basalamah. Hadisnya sunnah rawahul Bukhari. Siapa yang pagi hari, hari Jumat, dia membahagiakan istrinya, dia berhubungan dengan istrinya, ditulis di situ, kemudian dia mandi wajib. Ya berarti habis jima ya. Dia mandi wajib. Kemudian dia dengan membersihkan seluruh tubuhnya dan badannya, kemudian dia bergegas ke masjid. Berarti kan dari pagi tuh sampai mau ke masjid. Dan dia sholat Jumat. Setiap langkahnya dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kaki angkat kanan itu menghapuskan dosa dan satu kaki kanan menambah derajat kemuliaan, dan langkah kaki kiri itu di hadis yang lain ya menghapus dosa ya dan kesalahan. Apa nggak keren begitu loh? Ibadah kayak gitu tuh apa nggak keren? Jumat pagi kita berhubungan, kemudian mandi, kemudian Jumatan, kemudian happy, kemudian kerja, kemudian apa? Apa nggak keren begitu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah begitu terus ya sampai usianya lanjut. Kita juga begitu. Saya masih ingat banget ayah saya itu, ini serius ya. Mohon maaf cerita soal keluarga agak dalam banget ini. Saya nggak ada masalah, karena buat kebaikan. Ayah saya wafat itu tanggal 29 bulan Desember tahun 2005 ya. Kan udah sakit ya, mau wafat ya. Mohon maaf. Umi saya tuh masih nanya begini. Gimana ya Abah mandi wajibnya? Coba. Kenapa ya saya ngeledekin aja umi saya. Masih berhubungan, gile nggak tuh? Ini rahasia dan umi saya juga cerita cuma nama saya. Tetap Mik, mandiin aja nggak apa-apa. Sebab udah sakit gitu loh. Masih berhubungan. Kenapa sampai kayak begitu? Ya itu bagian daripada gairah, senyum-senyum aja mereka begitu. Tetap mandi dong, saya bilang. Padahal wudhunya udah tayamum. Biar sampai tahu seger gitu, sampai tahu seger habis mandi gitu. Ya udah, entar deh kalang mandiin. Saya yang mandiin abah saya. Sama kakak saya tuh Pak Rusdi. Mandiin abah saya. Kita ngeledekin aja. Udah tua nih, masih mandi wajib, hehehe gitu. Jadi itu udah umur berapa? Umur 80, brother. Umi juga umur 80 gitu kan. Eh kan lucu gitu loh. Kocak gitu loh. Seru gitu loh ngebayang. Jadi mohon maaf sekali ya. Kecintaan itu memang bisa terus diupayakan. Gairah mm. masih bisa terus diupayakan. Ketika cinta bersemi kembali, maka pahala dari Allah, kenikmatan hidup, dan panjang usia, serta semuanya lah menjadi bagian dari Anda. 5 menit menjelang berakhir, karena nggak ada yang tanya, saya pamit. Tanya nih, Beh. Boleh nanya, Beh. Ya, silakan. Memperkuat tentang itu. Saya bertanya tentang hadis Nabi yang disebutkan menikah itu sebagian dari agama. Apa ini untuk memperkuat betapa tadi salah satu hubungan
itu sangat penting dan itu menjadi sebuah sunnah Nabi yang memang sangat utama ya Teh ya. Sunatullah kok. Hmm. Kalau Allah cantumkan dalam Al-Quran, berarti important, penting. Hmm. Datangi istrimu dari jalan yang kamu suka, depan, belakang, kiri, kanan. Sampai diperintahkan kayak gitu, gimana? Ladang, tempat bercocok tanam kayak gimana? Sampai diatur siapa-siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Ini salah satu unsur terpenting. Jadi jangan melawan kodrat Anda. Jangan melawan sunnatullah Anda. Gitu. Jangan melawan. Ya, jalani dengan normal, dengan baik, dengan asik, dengan cara. Maka Anda akan menikmati kenikmatan hidup itu. Apa hidung batuk? Ih, batuk aja soalnya. Dari dokter Piki sudah disebut nih Beh bahwa portis itu isinya pasak bumi, gola apa itu ya, dan jahe itu ya. Berarti ramuannya herbal semua Beh ya? Ya, yang penting itu adalah komposisi. Karena risetnya itu beberapa tahun, ada 3 tahun lebih kalau saya nggak salah ya, mohon maaf. 3 tahun lebih untuk menakar komposisi itu. Gitu. Saya pun demikian. Karena kakek kami ya mencampurkan dalam kopinya tanpa gula ya jahe, kapulaga, cengkeh, kayu manis, kalau ada adas itu apalagi tuh 5 macam, jahe merah, kayu manis Cina itu diaduk di komposisinya tuh ada lah ya takaran-takarannya. Mungkin semua orang tahu tapi ketepatan dari takaran itu yang berdasarkan riset gitu. Baik, jemaah, ada yang ingin bertanya sebagai penutup Bukan barangkali? bertanya, bukan bertanya, memesan Fortis. Masya Allah, iya betul betul. Mau apa lagi? Bertanya lagi. Udah dijelasin semuanya. Waktunya baru action. Coba pesan dan coba minum. Gitu. Baik. 3 menit untuk memesan. Dikasih potongan harga yang bagus. Ya. Supaya bergairah lah gitu ya. Izin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Beh. Jazakallah khairan. Ini mudah-mudahan inspirasi dari Bapak bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ini menjadi eh, apa namanya tekad kita semua ya. Ibu-ibu yang ada di sini juga bisa share kajian ini ke bapak dan ke suaminya gitu ya. Mudah-mudahan ini sama-sama ketika sebuah keluarga sama-sama suami istri punya frekuensi yang sama, punya gerak yang sama. Insya Allah ini mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendapat keberkahannya ya. Dan tentu keluarga yang kita cita-cita kita idam-idamkan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini menjadi sebuah cita-cita yang alhamdulillah terrealisasi gitu ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup, Dokter Vicky ada yang disampaikan dari pengurus MKI? Silakan dokter. Assalamualaikum Dokter Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Holi singkat, insya Allah tanggal 2 September kita kan acara ya. Ini update sampai saat ini untuk sembako yang sudah terdaftar untuk kita bagikan itu. Kemarin kan kita sudah ke BSD, ada Ustaz Selo, ada Bunda Nini gitu. Nah itu sudah ada daftarnya 200 dan kita ini baru terkumpul 163 Ustaz Holi. Mungkin laporannya. Baik, jadi masih ada peluang ya untuk beramal. Silahkan tinggal 63 berarti 37 lagi ya. Silakan ya yang ingin berlomba-lomba untuk mengisi kebaikan ini di insya Allah di hari Sabtu tanggal 2 September pekan depan, sehingga berhitung hari ini untuk bisa ikut berbagi dengan kita kaum muslimin gitu ya. Ada banyak jamaah yang insya Allah kita akan berbagi sembako gitu ya. Ada juga buku, ada juga mushaf Quran. Eh, insya Allah ini mudah-mudahan menjadi amal soleh kita yang Allah catat sebagai pahala dengan pahala yang terbaik ya. Silakan jamaah nih mumpung pagi-pagi kita bisa ikutan untuk bersedekah di Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah akan disalurkan di pekan depan di tanggal 2 September. Dan
juga sekaligus memohon kehadirannya ini sebagai undangan dari MKI kepada jamaah semuanya untuk hadir saling bersilaturahmi dengan Babe Haikal, dengan Ustadz Dodi Al-Jambari dan beberapa ustadz yang hadir yang dari MKI yang insya Allah akan hadir juga di sana di BSD, dan insya Allah ini menjadi silaturahmi yang punya makna ya, karena selain mengikuti kajian juga kita berbagi, ada juga bazar gitu ya. Silakan, ini momentum yang tidak boleh dilewatkan oleh kita semua. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurillah kita sudah menuntaskan kajian bersama Babe Haikal, dan insya Allah besok pagi akan kembali bersama Babe dengan tema yang sama tentang bagaimana tips-tips kita membangun sebuah pola hidup sehat yang nanti tidak akan Babe share insya Allah besok. Dan jangan lupakan untuk nge-share juga ke bapak-bapaknya, ke suaminya ya, atau juga ke kerabatnya yang lain, ke jamaah, ke tetangganya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah juga bagi kita semua, karena ilmu yang hanya kita miliki tanpa dibagi dengan orang lain juga sungguh ini ya sebuah kepelitan gitu ya. Sungguhnya kita ketika kita menunjuki orang lain untuk kebaikan, kata Rasulullah SAW, itu adalah sebagai sebuah pahala juga bagi kita semuanya. Mandala ala khairin falahu ajrun mislu fa'ili. Barang siapa yang menuju kepada kebaikan, menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ketika orang yang kita tunjuki itu berbuat baik, maka pahalanya akan kita dapat. Jadi butuh lebar ya jalan-jalan pahala ini yang semuanya jangan sampai kita lewatkan. Kita bisa berbuat baik dengan cara mengajak orang lain juga berbuat baik. Pahalanya insya Allah Allah akan berikan juga untuk kita semua. Selain itu juga jangan, insya Allah ada buku Tadabbur Quran, Tadabbur Al-Fatihah bersama Tuan Gus Parno Fajar, dan alhamdulillah bukunya sudah jadi, dan silakan bagi jamaah yang ingin memesan, karena kita hanya mencetak khusus untuk bakti sosial ya, itu untuk jamaah-jamaah kaum muslimin yang sudah ikut dalam bakti sosial ini, dan kemudian dijadikan paket salah satunya untuk mereka. Selain ada beras dan ada mushaf Quran, juga ada buku dari Tuan Gus Parno Fajar, dan insya Allah untuk cetakan kedua nanti akan kita persembahkan juga untuk jamaah. Silakan yang udah memesan silakan, karena ini bentuknya buku wakaf ya, tidak diperjualbelikan di tempat umum, buku yang juga bisa dihadiahkan ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya gitu ya. Insya Allah ini menjadi juga kebaikan untuk kita semua. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurillah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hingga disinilah tugas kami menyelenggarakan acara-acara hari ini. Semoga berkenan di hati Anda. Merdeka.